Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Lestari. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana dari angkatan 23 dengan nama angkatan Ancala Kaliandra. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang survival. Survival alias bertahan hidup merupakan naluri dasar setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Semuanya punya naluri untuk bertahan hidup. Kita punya 3 kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, dan papan. Untuk keberlangsungan hidup kita sebagai manusia, alam merupakan sahabat sekaligus musuh kita. Alam dapat memberikan manfaat, tetapi juga alam dapat memberikan bahaya. Jika kita dapat menguasai alam, maka kita dapat bertahan hidup bisa lama lagi. Itu seninya survival. Survival dapat terjadi di mana saja dan siapa saja. Di kalangan pelagiat alam bebas, survival dapat diartikan. Survival adalah cara kita untuk bertahan hidup di alam bebas dengan peralatan seadanya, dengan tujuan untuk bertahan hidup. Menurut buku komando, survival memiliki arti setiap huruf-hurufnya sebagai berikut. Huruf S. Sadarilah dirimu sedang di mana. Maksudnya kita harus sadar diri kita di mana. Kedua, huruf O. Upaya mengatasi rasa tersesat. Maksudnya kita harus mengatasi rasa tersesat dengan sikap tenang. Huruf R. Rasa takut dan panik harus dihilangkan. Maksudnya kita harus menghilangkan rasa takut dan panik, karena rasa tersebut dapat memperkeruh suasana. Yang keempat, huruf F. Vakum, isi dengan doa. Maksudnya ketika kita berpikiran kosong, maka kita harus diisi dengan doa. Yang kelima, huruf I. Ingatlah di mana kamu berada. Jadi kita harus ingat di mana kita berada. Titik kita terakhir, titik kita awal masuk. Yang keenam, huruf V. Vivo dapat artinya hidup. Hargailah dia atau kualitas hidup ditingkatkan. Ketika kita down, kita harus berpikiran positif, janganlah berpikiran negatif. Huruf A. Adat istiadat harus dipatuhi atau ditiru. Ketika kita berada di suatu wilayah, kita harus mematuhi aturan di wilayah tersebut. Yang terakhir, huruf L.
latih dan belajarlah selalu mandiri. Kita harus berlatih dan belajar lagi dengan tabah dan selalu mandiri. Survival juga mempunyai istilah-istilah untuk kita tersesat ketika tersesat, yaitu istilah stop. Yang pertama sit, yang artinya duduk dan istirahat. Maksudnya kita harus ketika kita tersesat, kita harus duduk dan istirahat. Huruf T yang artinya think, yaitu artinya berpikir. Kita setelah duduk dan istirahat, kita harus berpikir. Huruf O, observasi, melihat daerah-daerah sekitar. Kita harus mengetahui situasi-situasi di daerah kita lewati. Yang terakhir huruf P, planning atau yang artinya rencana. Planning atau rencana maksudnya kita harus mempunyai planning setelah kita berpikir dan melihat alam daerah sekitar. Planning bertujuan untuk cara kita untuk mengatasi tersesat di alam bebas. Itulah istilah-istilah di survival. Orang yang melakukan survival sering disebut survivor. Teknik dasar yang harus dikuasai seorang survivor. Yang pertama yang harus dikuasainya ialah pertolongan pertama atau sering disebut P3K. Bukan hanya medis saja, akan tetapi survivor harus memiliki sikap tenang dan tidak panik, karena panik dapat memperburuk situasi. Yang kedua, makanan dan air merupakan elemen yang paling penting, karena jika seorang survivor tidak makan dan minum air, tidak dapat hidup lama lagi. Yang ketiga ialah shelter atau tenda, merupakan tempat perlindungan sementara survivor. Shelter dapat berupa tenda bipak. Bipak terbagi dalam sebagai berikut. Yang pertama, bipak alam. Yang kedua, bipak campuran. Yang ketiga, bipak buatan. Yang keempat ialah api, merupakan elemen yang berperan memiliki fungsi yang dibutuhkan. Yang pertama untuk penghangatan, penerangan, berlindung dari binatang buas, dan untuk berfungsi sebagai memasak. Yang terakhir ialah sinyal atau tanda. Seorang survivor harus menguasai ilmu sinyal atau tanda. Ketika survivor tersesat, survivor harus menandakan tanda seperti asap supaya tim penyelamat bisa menemuinya. Itulah materi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Jika adik-adik yang belum paham bisa
bertanya di grup Pasopati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.